Di buku ini kita akan selalu diajarkan bagaimana berpikir positif, merespons segala sesuatunya dengan bagus itu, keren itu, dahsyat itu. Bisnis kita bangkrut, kita katakan bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masih bersama saya Samsul Hidayat, dan di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai 9 langkah bagaimana mendapatkan rezeki dengan mudah dan ajaib. Saya doakan teman-teman yang sudah menonton semoga bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, dan juga saya doakan semoga keajaiban-keajaiban datang menghampiri Anda semua. Amin. Jika kalian suka dengan video-video saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian bisa mendapatkan notifikasi dan juga bisa langsung menonton. Dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Mantap. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba membedah buku kedua yang dituliskan oleh Ustadz Nasrullah dengan judul Rahasia Magnet Rezeki. Buku yang disebut dengan mega bestseller karena menurut saya konten dan topik yang disajikan oleh penulis ini bukan hanya tentang motivasi. Di buku ini kita akan diberikan rahasia bagaimana rizki yang datang menghampiri kita, bukan kita yang mengejar-ngejar rizki. Di antara teman-teman ada yang mungkin sedikit terheran, kenapa kok rizki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rizki. Biasanya kan kita yang cari-cari rizki, susah payah, ini itu segala macam. Tapi di sini kita akan diberikan konsep agar rizki yang mengejar kita. Yang pasti teman-teman bisa meyakini dan bisa menjalankan konsep ini, dan insya Allah keajaiban-keajaiban akan datang menghampiri teman-teman semua. Anda yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan bingung, dalam keadaan terpuruk, banyak masalah dan tidak punya solusi lagi, entah harus seperti apa, ini sangat cocok sekali untuk teman-teman baca. Buku ini memiliki beberapa referensi. Yang pertama adalah referensi yang diambil tentunya dari Al-Quran dan hadis, dan juga yang kedua adalah dari R.B. Santanu, kemudian juga Rhonda Byrne yang meneliti tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik, dan juga masih banyak lagi seperti Yusuf Mansur, Ari Ginanjar, dan juga Ipo Santosa yang juga dituliskan oleh penulis sebagai penguat referensi buku Magnet Rezeki. Dalam buku ini kita akan memiliki sudut pandang bahwa segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini adalah energi. Manusia adalah energi, kendaraan adalah energi, handphone yang mungkin sekarang Anda pegang adalah energi, tutur kata atau ucapan yang kita keluarkan setiap hari adalah energi. Dan penulis juga menjelaskan bahwa rizki adalah energi baik. Jadi sederhana sekali, ketika kita ingin mendapatkan rizki, maka perbaikilah energi yang ada di tubuh kita. Energi yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik. Begitu pula sebaliknya, ketika di dalam diri seseorang tidak ada energi baik, maka energi baik yang ada di luar tidak akan pernah sampai, teman-teman. Memahami magnet rezeki, kita tidak lagi berbicara tentang dunia realita atau dunia nyata, tetapi yang dibahas di buku ini adalah bagaimana kita mempercayai dunia lain atau dunia kuantum, dan juga disebutkan dunia energi. Seperti di sini dicontohkan ketika kita menyalakan sebuah lampu, tentu ada saklar dan tombol on off. Ketika kita menyalakan tombol on, maka lampu akan menyala dengan hitungan per detik. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa melihat listrik? Nah, itu adalah ilustrasi sederhana mengenai energi. Ketika kita menghubungi teman kita, mungkin kita posisi sedang di Banten dan kawan kita ada di, katakanlah di Yogyakarta, dan kita menelpon menanyakan kabar. Secara realita, kehidupan nyata mungkin jarak kita begitu jauh dan mungkin tidak terjangkau jika kita meneriakkan perkataan kita.
Tetapi dengan adanya dunia energi, kita bisa menghubungkan melalui telepon kita yang dikuatkan oleh sinyal dan juga mungkin kuota kita, sehingga akhirnya kita bisa terhubung dengan kawan-kawan kita. Yang lebih menarik di buku ini adalah bagaimana respon kita terhadap sesuatu, bahwa nasib kita itu berawal dari pikiran kita. Pikiran adalah doa, dan setiap doa itu dikabulkan, baik yang positif atau negatif. Kita akan mempelajari bagaimana cara kita merespon segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, pikiran positif, perasaan positif, tindakan positif, dan juga perkataan positif. Salah satu ayat yang dikutip oleh Ustadz Nasrullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada di jiwa mereka. Jiwa artinya pikiran, perasaan, dan juga spiritual. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, itu adalah doa yang itu akan dikabulkan. Ada 3 poin penting mengenai rahasia magnet rezeki, bagaimana agar rezeki datang pada kita. Yang pertama adalah the power of positive thinking. Kita sepakati bahwa akal kita berpikir lebih dari 60.000 pikiran setiap hari, dan juga otak kita dia memiliki 2 juta informasi per detik yang masuk. Di sini juga dijelaskan bagaimana respon kita terhadap keadaan. Nah, di sini ilustrasinya adalah ketika teman-teman pergi ke salah satu tempat yang mungkin keadaannya terjadi kemacetan. Ketika kita wah macet, maka sebetulnya kita sedang berdoa, ya Allah, macetkan rezeki saya, macetkan kehidupan saya, macetkan semua, macetkan. Dari macet mungkin diganti dengan penuh. Ketika kita berbicara tentang penuh, mengatakan penuh, maka sesungguhnya kita sedang berdoa, ya Allah, penuhkan rezeki saya, penuhkan uang saya, penuhkan kantong saya, dan penuhkan hal-hal yang lainnya. Itulah teman-teman respon kita terhadap situasi mungkin ketika kita melihat koruptor. Di sini jelaskan koruptor yang masuk penjara. Mungkin kita ada yang menghujat, mampus lo, sekalian dicincang-cincang saja, matiin, ini itu, sampai semua kata-kata negatif keluar. Maka sebetulnya itu yang kembali kepada diri kita, karena otak kita tidak pernah mengenal kata tidak. Apa yang difokuskan, maka itulah yang akan menjadi sebuah realita. Inilah yang disebut dengan proyeksi atau hukum, di mana hukum pikiran, hukum perkataan, dan juga perasaan yang menjadikan nasib kita. Banyak di antara kita inginnya sih kaya, tapi fokusnya miskin. Inginnya sih lunas hutangnya, tapi fokusnya hutang. Inginnya sih hidup bahagia, tapi fokusnya penderitaan. Nah, inilah kenapa pentingnya buku ini untuk sama-sama kita pelajari. Teori the power of projection atau hukum proyeksi. Di sini dijelaskan bahwa proyektor kita adalah otak kita. Dari semua rahasia kekayaan yang sudah saya baca dan pelajari, semua orang kaya di dunia ini memiliki karakter yang sama. Mereka tidak pernah mengatakan hal-hal yang negatif. Jadi ini hanya mengganti atau men-switch on respon kita ketika kita mendapatkan suatu kejadian. Katakanlah kita masih dalam keadaan miskin, kita rubah konteks miskin menjadi belum kaya. Sulit kita rubah menjadi tidak mudah. Ketika kita berkata miskin setiap hari kita ulang mungkin 5-10 kali, atau bahayanya ketika kita menyebutnya hampir setiap waktu, ketika otak kita selalu diisi dengan hal-hal atau kata-kata yang kita sebutkan tadi, katakanlah miskin, bisa dipastikan hidup kita akan selamanya seperti itu. Rahasia kedua yaitu the power of positive feeling. Nah, di sini penulis juga menjelaskan bahwa ketika dia mendapatkan pesan BBM dari seorang ibu-ibu, sebut saja namanya Ibu Tika. Sini mengalami peristiwa hidup yang sangat tragis sekali. Anaknya laki-laki berumur 1 tahun
meninggal dunia dengan sebab suaminya memundurkan mobil di halaman rumah mereka. Sang anak terlindas ban mobil ayahnya dan meninggal saat itu juga. Yang lebih tragis, 2 orang kakaknya yang perempuan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Alat untuk the power of positive feeling adalah mengenai ilmu Garbu Ta'ala. Jadi ketika itu Ustaz Nasrullah hanya memberikan saran di berwudu, setelah wudu silahkan sholat 2 rakaat. Kemudian si ibu itu melakukan hal yang sama, sholat. Setelah sholat dia laporan lagi ke Pak Nasrullah, Pak Nas, saya sudah melaksanakan sholat. Kemudian beliau memberikan tips ketika, yaitu silahkan buka Al-Quran. Uniknya di dalam ayat yang dibuka oleh ibu itu, ayat yang berbunyi seperti ini. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ini bukan suatu kebetulan teman-teman. Ketika kita memancarkan energi dan Al-Quran menjawab. Dan mengenai hal ini pun juga saya mengikuti teori tersebut. Dan saya coba praktekkan ketika saat itu saya dalam keadaan bimbang. Apakah saya harus menikah di tahun 2020 di bulan April? Apakah tidak? Saat itu saya sholat istikharah dan juga mempraktekkan ilmu Garbu Ta'ala, dan jawabannya luar biasa. Saya mendapatkan ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Oleh karena itu, inilah kenapa kita kadangkala banyak hal yang mungkin tidak bisa kita atasi secara hanya dengan pikiran-pikiran biasa atau mungkin kata-kata biasa. Tapi kita diperlukan untuk diberikan solusi yang mungkin Al-Quran adalah rujukan awal ketika kita dalam keadaan bingung dan tidak ada jalan keluar. Rahasia ketiga yang dituliskan oleh penulis ketika kita ingin mendapatkan sebuah keajaiban adalah the power of positive motivation. Berbicara tentang the power of positive motivation, kita sudah lagi tidak berbicara tentang diri sendiri. Kita tidak lagi berbicara tentang kehendak hati. Bagaimana dream kita atau tujuan hidup kita itu untuk orang lain. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita berhasil membahagiakan orang lain, maka sebetulnya kita sedang mengundang sebuah keajaiban yang mungkin setiap hari akan datang kepada kita. Beda halnya ketika orang hanya memikirkan diri sendiri, sebetulnya orang tersebut bukan sedang mengundang keajaiban, tapi justru mengusir keajaiban. Jika kita lihat bagaimana seorang Mark Zuckerberg, penemu Facebook, beliau berhasil membuat salah satu aplikasi yang bernama Facebook dan bisa membuat banyak orang berbahagia. Bill Gates yang menciptakan sebuah Microsoft, beliau berhasil memberikan manfaat dan juga memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tentunya membutuhkan Microsoft. Nah, teman-teman, jadi kita tidak lagi berbicara tentang diri sendiri. Ketika kita sudah berhasil bagaimana menciptakan sebuah karya dan manfaat untuk orang lain, tujuan hidup kita prioritaskan untuk orang lain. Selamat, sebentar lagi keajaiban akan datang menghampiri Anda. Halus bisa. Allah yang Maha Kuasa, yang tentu pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan pemilik rezeki yang memberikan rezeki kepada setiap manusia. Lucu mungkin jika kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak pernah menurutkan sebuah kewajiban kita terhadap umat, mungkin sangat disayangkan sekali. Nah, di sini kenapa? Karena kerja keras yang dilakukan oleh manusia pada umumnya yaitu bekerja keras dalam mencari uang. Pergi pagi pulang malam, jungkir balik, ngejar proyek, sikut kanan, sikut kiri para pesaing-pesaingnya. Dan juga mungkin ada yang tak kalah menyedihkan sekali ketika seseorang saling menjatuhkan kawannya demi mendapatkan sebuah karir yang begitu tinggi. Ketika kita ingin bekerja keraslah untuk selalu sholat tepat waktu, untuk selalu tilawah Al-Quran, untuk selalu bersedekah, dan bekerja keraslah untuk selalu berpikir positif, dan juga bekerja keraslah untuk selalu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya ini buku yang sangat powerful sekali, buku yang bukan hanya sekedar motivasi, tapi lebih kepada langkah-langkah bagaimana kita melakukan suatu tindakan. Saya sarankan untuk Anda membacanya agar Anda bisa mendapatkan keajaiban.
Terima kasih, sampai bertemu di bedah buku selanjutnya. Saya Samsul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.